berikutnya kami persilakan Ustadz Hilmi untuk berinteraksi dengan Pak Rusidi yang terlebih dahulu diajukan pertanyaan oleh Ustadz Hilmi kepada Pak Rusidi. Silakan. Cinta. Ini bentar saya bertanya, maaf ya Pak ya. Silakan Pak. Saya kalau mama berani nanya saya Pak. Pak, ada orang yang gak pernah ibadah, yang hobinya maksiat, yang hobinya berbuat dosa, tapi rezekinya lancar banget. Nah kita nih yang ke masjid tiap hari, sholat jamaah, ikut pengajian, ya begini-begini aja begitu ya. Hartanya begini-begini aja, itu kira-kira kenapa ya Pak ya? Ya, terima kasih Ustadz. Mohon maaf kalau nanti jawaban saya tidak sesuai ya. Gak apa-apa Pak, alhamdulillah Pak. Kalau menurut apa yang sudah saya ikuti di pengajian-pengajian bahwa Allah itu akan memberikan ujian kepada hambanya itu masing-masing beda-beda. Betul. Nah termasuk tadi kalau pertanyaannya adalah kalau orang yang perbuatannya yang tidak baik kemudian diberikan harta yang banyak itu sebetulnya ujian. Maka dari itu kalau menurut saya pribadi saya, kalau saya sendiri milih yang ya seperti ini aja gitu loh. Karena tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti itu akan lebih gampang dibandingkan dengan yang kayak tadi. Masya Allah, ya jadi Bapak milih yang begini-begini aja. Nah, ya. Ya baik, betul ya. Karena kaya itu kan tidak melulu masalah uang ya Pak ya. Betul. Ya, istri yang solehah, rezeki bukan? Rezeki. Anak yang soleh, rezeki bukan? Rezeki. Semangat beribadah ke masjid, rezeki bukan? Rezeki. Itu yang sering nggak dianggap. Ya, jadi Bapak walaupun begini-begini aja kata Bapak. Ini saya nggak tahu levelnya berapa nih. Begini-begini aja tahu-tahu rumahnya gimana nggak tahu saya ya. Tapi qanaah ya. Tapi yang harus kita yakini bahwa Bapak semua yang hadir di sini semangat ke masjid, ikut pengajian. Amin. Itu adalah rezeki. Ya, Bapak ada pertanyaan mungkin tapi jangan susah Pak ya. Tidak bisa jawab nanti saya. Iya tadi kan sesuai dengan judulnya. Siap. Bagaimana kiat kita agar harta uang yang kita dapatkan ini tidak menimbulkan bencana dalam keluarga. Baik, harta supaya enggak bencana ya. Yang harus kita pastikan adalah bahwa kita cari harta tidak melulu masalah banyak atau sedikit, tapi keberkahan. Ini yang harus kita undang ke dalam rumah tangga kita. Banyak harta tidak berkah, maka itu akan menjadi musibah. Ya, kadang kita bingung, pengalaman pribadi. Dulu ya, contoh saja ya, dulu ketika gaji kita cuma 3 juta, cukup hidup kita Pak. Cukup ya, tiba-tiba gaji 5 juta malah nggak cukup. Padahal orangnya sama, istrinya sama, anaknya sama, semua sama tapi nggak cukup. Kira-kira kenapa Pak? Iya, kebutuhan tambah banyak. Iya. Kebutuhannya sama tapi gaya hidupnya yang berbeda. Ya, gaya hidup yang berbeda. Maka yang kita cari itu adalah barokah, syukur banyak. Ya, karena barokah itu menambah, terus bertambah. Maka pastikan yang kita cari adalah harta yang barokah dan itu hanya bisa didapati dengan cara yang halal. Tidak mungkin Bapak hasil korupsi ngarepin barokah. Nih, kata guru saya Kiai di Jawa Timur begini. Ustadz tahu nggak? Sekarang Mekah, Madinah nih ya, Haramain ini ya, atau Ka'bah lah gitu, Masjidil Haram sudah menjadi the biggest money laundry in the world. Apa itu artinya? Ya, tempat pencucian uang terbesar di dunia. Kok bisa Kiai? Iya, karena sekarang banyak koruptor yang datang ke Mekah, umroh atau haji, doa depan Ka'bah. Ya Allah, aku habis korupsi 10 miliar ya Allah. Tolong sucikan, bersihkan hartaku. Bersih nggak kira-kira? Suci nggak kira-kira? Berkah nggak kira-kira? Ente mau ke Mekah tiap hari, sujud depan Ka'bah tiap hari, itu nggak akan ngaruh. Jadi gimana cara mensucikannya? Yang pertama istighfar. Allah ampunin nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kecuali duitnya dibalikin. Ya, jadi sekarang kalau harta hasil kejahatan, hasil kemaksiatan, hasil korupsi jangan dibawa ke Mekah. Ya, kita kan ngejar haji mabrur, umroh yang mabrur.
Ya, dan itu nggak bisa dicapai kalau kita pakai modalnya yang salah. Ya, jadi yang kita kejar adalah yang pertama hartanya barokah, yang kedua prosesnya yang halal. Ya, nggak sampai di situ. Dapat yang halal, nyalurinnya pun harus halal. Ya, bapak kerja halal insya Allah dengan keringat bapak, tapi dibawa ke kota ngedugem, ya sama aja. Bukan bapak, bukan contoh. Nggak mungkin bapak ahli pengajian begini. Iya kan? Ya Bu, ada istrinya nggak Pak di sini Pak? Istrinya boleh ngacung? Boleh tunjuk tangan? Nggak ada, oh nggak ada. Alhamdulillah ya Pak, gitu ya Pak. Jadi pastikan juga dibelanjakan ke tempat yang halal. Cari barokahnya, cara yang halal, disalurkan ke tempat yang halal. Insya Allah harta kita akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair. Baik, Masya Allah Ustadz Hilmi Firdausi. Ini yang kita akan bangun interaksi lebih hidup lagi, di mana para jamaah bertanya kepada Ustadz, dan juga Ustadz ada kalanya bertanya kepada jamaah. Mungkin bisa belajar pengalaman atau juga belajar dari ilmu-ilmu yang didapatkan dari para jamaah, juga kita saling belajar. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.